Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberikan jaminan kepada kami akan hidup surga, akan keabadian, akan kekekalan bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Suatu jaminan yang kau berikan lewat Putramu Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan mati. Dan ia akan mendapat hidup kekal. Jaminan yang membuat hidup kami harus bergembira. Dan jaminan supaya kami juga membawa orang lain kepada Kristus. Disaksikan oleh Yohanes, Petrus, Yakobus. Disaksikan oleh wakil dari perjanjian lama, Musa dan Elia. Terima kasih Tuhan atas jaminan ini. Semoga kami semakin gembira, semakin sukacita, dan memberitakan Kristus kepada orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 6 Agustus 2020 ini, pada hari Kamis, adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus menampakkan kemuliaannya di hadapan ketiga murid kesayangannya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan disaksikan oleh wakil dari perjanjian lama, Musa dan Elia. Kenapa ini semua dinyatakan oleh Yesus kepada kita semua, kepada ketiga murid ini, dan kepada wakil dari perjanjian lama? Karena itulah arah dari hidup kita. Itulah tujuan dari hidup kita. Kita mau apa di dunia ini? Semua orang mau apa diciptakan ini? Hanya untuk mengalami perjumpaan, persatuan, kemuliaan bersama Allah. Kalau Anda membaca kitab Wahyu, bagaimana Yohanes melukiskan surga itu. Puji-pujian para rasul, para murid, semua orang kudus yang memakai jubah putih. Malaikat-malaikat di surga bernyanyi memuliakan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mereka bersembah sujud, mereka berlutut, mereka bersujud. Menyembah, bernyanyi, memuliakan keagungan Tuhan. Luar biasa saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi, karena ini merupakan jaminan. Sekali lagi, jaminan. Jaminan untuk kehidupan, kemuliaan, kebahagiaan. Dan ini hanya dinyatakan oleh Yesus. Sekali lagi, oleh Yesus. Tak seorang pun pemimpin agama lainnya kecuali Yesus yang sungguh pasti yakin akan kehidupan kekal, keabadian. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus kepada ketiga murid kesayangannya itu. Maka kita tahu bagaimana kemudian Yesus menyatakan itu, dan itu dinyatakan sebelum dia mengalami penderitaan. Ya, sebelum dia mengalami salib yang begitu mengerikan itu, dia mau memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada para rasul. Ya, supaya mereka tetap yakin, tetap kuat, tetap tabah, tetap gembira, tetap sukacita. Ya, supaya di dalam pengalaman penghayatan mereka, mereka sungguh-sungguh yakin akan kemuliaan. Saudara, kalau kita tahu arah hidup kita, tujuan hidup kita, mau jadi apa kita nanti, tentu ini sesuatu yang apa? Menguatkan, meneguhkan, tetapi juga suatu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab bahwa kita juga harus mewartakan itu kepada orang lain. Ini loh arti iman kita. Ini loh arti penghayatan kita sekarang ini. Ya. Jadi kita itu pertama-tama harus mengalami sukacita, kegembiraan dulu bersama Kristus. Ya. Tuhan itu menjanjikan sesuatu, maka Yesus mengatakan dengarkanlah dia. Maka pertama-tama harus kita belajar mendengarkan dia. Ya, coba kita perhatikan gambar ini. Kenapa di kepala Santo Fransiskus Assisi adalah Roh Kudus? Karena kita harus mendengarkan Yesus. Mendengarkan Roh Kudus, mendengarkan ajaran Yesus. Lewat kitab suci, lewat Injil, lewat sabda Allah. Tetapi lewat batin kita, lewat suara hati kita, lewat Roh Kudus dalam diri kita. Itulah cara kita untuk
bersatu dengan Tuhan, mendengarkan Roh Kudus. Bagaimana cara kita mendengarkan Roh Kudus? Belajar kita hening, belajar kita diam, belajar kita saat teduh. Mengizinkan, membiarkan untuk Tuhan berbicara dalam hati kita. Bahkan ada orang yang audible, yang bisa mendengarkan dengan telinga seolah-olah sungguh-sungguh berbicara kepada kita. Jadi berdoa dalam keheningan dan kesunyian adalah syarat penting supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Itu saat kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mau berdoa, tutuplah pintumu, masuklah ke kamarmu, ya, berdoa, bergaulah dengan Tuhan. Dan itu seperti juga ketika Yesus berada di atas gunung. Dia hening, dia sunyi, dia tinggal di atas gunung. Ya, maka ketika dia mengajak ketiga murid itu naik gunung, dia juga menunjukkan keheningan, kesunyian untuk bergaul dengan Tuhan. Naik ke gunung Tuhan, saudaraku yang terkasih. Maka karena begitu susahnya, hanya sedikit orang yang dapat mendengarkan suara Yesus yang sesungguhnya. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengarkan Yesus, maka apa yang kemudian harus kita perhatikan dalam diri kita? Yaitu kita harus memperhatikan apa yang kita sebut dengan serigala dalam diri kita. Ya, ada vampire dalam diri kita, ada dosa dalam diri kita. Ya. Serigala itu adalah keliaran, kerakusan, ya, adiktif, ketergantungan kepada yang bukan Allah, kenikmatan, kesenangan, kekuasaan, ya, dan segala macam dosa lainnya. 7 deadly sins, dosa yang mematikan. Itu adalah keliaran yang dilambangkan oleh Santo Fransiskus Assisi sebagai serigala. Tetapi di tangan Santo Fransiskus Assisi, serigala itu bertekuk lutut. Serigala yang menghancurkan orang-orang Assisi pada waktu itu menakutkan. Tetapi di tangan Santo Fransiskus Assisi, serigala itu tunduk. Artinya apa, saudaraku? Kita semua mempunyai serigala-serigala dalam diri kita. Kekasaran, kejahatan, keberdosaan. Itulah yang menggerogoti kita dari dalam. Serigala apa yang harus kita dengarkan, yang harus kita olah, yang harus kita tundukkan dalam diri kita. Menjadi manusia yang sederhana, menjadi manusia yang lembut, ya, yang tersungkur di depan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, tugas kita semua, tugas Anda dan tugas saya, untuk bertemu dengan Tuhan, ya, untuk mendengarkan Yesus dari waktu ke waktu. Meskipun tidaklah mudah, tetapi kita harus mendengarkan Dia dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh mendengarkan Dia, supaya kita bisa mendengarkan Roh Kudus yang berbicara kepada Santo Fransiskus, tapi juga kepada kita semua. Dulu Roh Kudus bekerja lewat Santo Fransiskus dan orang-orang kudus lainnya. Sekarang pun Dia tetap bekerja bagi kita lewat Roh Kudus yang sama, untuk mengalahkan serigala-serigala dalam diri kita. Dan untuk itulah maka kita wajib untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Jiwa-jiwa di luar kita, supaya semua orang sampai ke surga. Seperti yang dialami oleh ketiga murid itu. Seperti yang dialami oleh Musa dan Elia. Musa yang memberikan hukum Taurat, 10 perintah Allah. Elia yang mengajak orang untuk jangan mencang-mencong, jangan bengkang-bengkong hatimu. Jangan mendua hatimu hanya kepada Tuhan. Itulah, saudaraku, surga. Maka mari kita, ketika kita menjadi Katolik, ketika kita menjadi Kristen, maka kita dipanggil sekali lagi untuk tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri, tetapi menyelamatkan banyak jiwa. Tujuan kita cura animarum. Jadi ketika ada orang yang menderita, ada orang jahat, ada apa, baiklah kita mendoakan mereka. Saya mengajak Anda secara khusus untuk mendoakan negara-negara komunis yang masih berlandaskan kepada komunisme, yang tidak percaya kepada Tuhan. Cina, 2 miliar orang di sana. Korea Utara, Vietnam,
ya, Rusia. Ya, maka saya mengajak Anda untuk berdoa Maria Fatima yang menjadi doa yang diajarkan Bunda Maria kepada ketiga anak kecil, Jacinta, Lucia, dan Jacinto. Maka saya mengajak Anda untuk ikut serta dalam gerakan pertobatan Cina, gerakan gerakan doa untuk orang-orang yang diaborsi. Bayangkan banyak jiwa yang diaborsi, digugurkan, ya. Banyak orang juga yang bukan hanya kepada orang komunis, tapi orang-orang non-Kristen yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Allah. Kita mohon supaya khususnya sebagai umat Muslim, ya, umat Hindu, Buddha, supaya mengenal Yesus sebagai Allah. Ya. Kita juga mohon secara khusus supaya orang Cina menjadi Kristen, menjadi Katolik. Ya. Nah, karya misi Karmel ke Cina yang sudah dijalankan hampir 10 tahun, tapi belum membuahkan hasil. Karena kita berhadapan dengan serigala, dengan naga, dengan ular besar yang melindungi negara Cina itu. Maka mari saudaraku terkasih, kita mendoakan gerakan mendoakan Cina dengan mengikuti Rosario Maria Fatima yang sudah saya sebarkan, yang sudah saya terangkan di dalam audio video saya yang lalu, Rosario Maria Fatima. Hubungi Saudari Wiwin, nomor HP ini 0812-1319-3332. Semoga Anda bersama saya mendoakan jiwa-jiwa di negara-negara komunis yang sehingga mereka dapat percaya, yakin akan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Semoga kita semua ikut serta dalam doa Maria Fatima ini yang akan dipandu dalam sebuah buku panduan bagaimana itu, supaya kita semua ikut serta bersama Bunda Maria pertobatan orang-orang komunis. Semoga mereka menyerahkan diri kepada Kristus berkat Bunda Maria. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa jaminan hidup kami sebagai orang Kristen adalah surga, dan ditunjukkan oleh Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kepada Musa dan Elia, dan kepada kami semua. Semoga kami memiliki keyakinan, ketabahan, kekuatan untuk mendengarkan Engkau, untuk mengikuti cara hidupmu, untuk mewartakan Kristus kepada orang lain, terutama kepada orang-orang di Cina, orang di Rusia, orang di Vietnam, orang di Korea Utara, dan di tempat lain juga orang-orang non-Kristen yang belum percaya kepada Yesus. Semoga misi Karmel di Cina semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan bayi-bayi yang banyak dikorbankan demi kesenangan orang tua mereka, yaitu digugurkan, yaitu diaborsi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk menyelamatkan banyak jiwa, karena kami sudah diselamatkan oleh Engkau sendiri. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa. Kobarkanlah api bara misi ini dalam hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan memberkati, karena janji Kristus surga sudah ada di tangan kami yang percaya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.